Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kita sampaikan, kita panjatkan setiap saat mengikuti naik turun kita. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah yang mensifatkan dirinya ke dalam nama-nama dan sifat-sifat yang terbaik yang disampaikan dalam Al-Quran. Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Asmaul Husna. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan dan menyeimbangkan, dan Allah yang membentuk rupa makhluk. Khaliqul Bari'ul Musawwir Lahul Asmaul Husna. Ia memiliki nama-nama yang terbaik. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini terekam jelas dalam mushaf Quran, yang kemudian dari awal kita buka surat ketemu Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya kisah tentang pengenalan terhadap nama dan sifat-sifat Allah. Allah sendiri yang kemudian mensifatkan dirinya ke dalam sifatur Rahman, Maha Pengasih. Kata dasarnya kasih. Kasih ini memberi. Apa yang dia beri, apa yang dia berikan, itu kemudian pengasih. Rahman itu penyayang, penyayang itu kecenderungannya menjaga agar dia tidak rusak itu yang dikasih itu. Jadi apa sih yang dikasih, lalu apa sih yang dijaga. Kemudian Allah mensifatkan dirinya ke dalam mukmin, menjaga, muhaimin, memelihara, aziz yang tinggi, jabbar yang luas, mutakabbir yang besar secara keseluruhan, Khalik mencipta, Bari menyeimbangkan dan mengadakan, Musawir membentuk rupa, Sami'un mendengar, Basirun melihat, ya kan, Latif merasa, Nur cahaya, memberikan cahaya, Maha mewarisi, Al-Waris, Maha mengetahui, Al-Alim, Maha pandai, Ar-Rasid dan mengurai, Maha Raja, Malik, Maha Suci, Kudus, ya kan? Hayyu, ada dengan sendiri, ada, Qayyum berdiri dengan baik, Mumit, Maha mematikan, Maha hidup, ya kan? Awal wal awalu wal akhiru, dia awal, dia juga yang akhir. Tawab, menerima taubat. Mutakim, baik, lurus jalannya. Afu, pemaaf. Rauf, baik, gitu. Kemudian Ghafar, pengampun. Pemelihara, Majid, terpuji, Maha merendahkan, Maha menghinakan, Maha keras paksaannya, Kahar, gitu. Jadi itu Allah yang munfaridan. Nama dari pangkat ketuhanan itu tunggal, Allah. Nah, karena dia menggunakan pangkat ketuhanan, sehingga dalam beberapa kisah-kisah Quran, cerita Quran, ketika ia akan melaksanakan sesuatu, berkehendak, kodrat, iradah, maka dia kemudian oleh sastra Arab yang begitu tinggi mengganti posisi, bukan mengganti diri, mengganti posisi, mengganti nama orang pertama jamak menjadi huwa.
menjadi huwa. Nah, orang tarekat bilang ini huwa, ini huwa, terus wah gitu. Huwa itu adalah kata pengganti orang pertama jamak. Jadi huwa, sehingga sama artikan dengan dia. Nah, persoalannya adalah dalam Al-Quran itu huwallahul ladzi, dialah Allah yang, begitu ya. Jadi Quran itu adalah kalamullah, bicaranya Allah. Jadi bagaimana bisa Allah kemudian memerankan dia, ya kan? Dia menunjuk dirinya dengan dia. Nah, itu yang disebut dengan diwahyukan, sehingga ada yang membaca dan mempermudah menunjuk dia. Jadi wahyu yang diwahyukan. Ini wahyu yang diwahyukan. Nah, sadarkah kita bahwa Allah ini menegaskan setiap tahap demi tahap. Jadi kalau kita ikuti runutan syariatnya secara hakikat, selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, barang yang namanya Al-Quranul Karim ini turun perlahan-lahan. Dia perlahan-lahan. Kaidahnya perlahan-lahan. Namanya waratilil Qur'ana tartila. Dan bacalah ayat-ayat Quran itu dengan tartila, perlahan-lahan. Maksudnya perlahan-lahan itu mengikuti kaidah. Kaidah apa? Penataan urusan dari langit ke bumi dan bumi ke langit. Sehingga ini menggambarkan naik turun. Di naik turun inilah bermain yang disebut waratilil Qur'ana tartila. Nah, setiap tarikan-tarikan itu berposisi sebagai tumakninah untuk menanti ayat selanjutnya dibaca. Nah, itu kira-kira tertibul kalimah, tertib membaca kalimat-kalimat Allah agar tidak terkesan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu adalah sifat dari setan, kan? Nah, kalau kita mengingat pendapat Aba Guru Selingkar dalam beberapa tanggapan-tanggapannya, sering beliau sampaikan, oh ini Quran ini adalah 40 juz, dan ini diterjemahkan terus dan diyakini kebenarannya oleh pengakuan al-wali, pemegang wilayah mandat yang punya anggota penataran. Dia menatar anggota-anggotanya di beberapa tempat, toko-toko yang juga dihitung di Kabupaten Banggai ini. Jadi ini guru berguru ini itu. Nah, poinnya adalah kita coba berusaha untuk membuka rasionalitas kita untuk secara kafah memahami apa sih Al-Quran ini sebenarnya. Adakah pustaka yang bisa mengalahkan Al-Quran sebentar? Itu masalah lain. Tetapi ada yang penting untuk kita mendiskusikannya secara terang benderang. Terang benderang itu kemudian adalah bagaimana Quran bisa sampai ke kita. Bagaimana kemudian kita bisa membaca ayat demi ayat Quran itu. Dan bagaimana kemudian terjadi berbagai macam tanggapan dan pandangan terhadap Quran itu. Quran ada sebagai bacaan-bacaan untuk mengusir setan. Ada bacaan-bacaan untuk, bahkan kalau di kampung-kampung saya dulu kan, kalau ada buaya-buaya taruh akan Al-Quran di situ. Mushafnya taruh situ supaya dia berjaga setan. Kan kasihan Tuhan disuruh berjaga setan. Itu begitu ya. Taruh di buah-buah, taruh di rumah, kayak ajimat begitu, kayak kitab Sutasoma begitu. Nah, sahabat sekalian, maka penting daripada bercerita Quran, kita penting untuk mendudukan seorang yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan namanya dari sekitar 333 rasul, 30.000 lebih nabi. Apakah yang dapat wahyu atau dapat kishaf? Apakah dapat risalah?
semua mereka dititipi kodifikasi sebuah nama yang ringan untuk disebut, tapi memiliki makna yang oleh Aba Guru selingkar dolom. Itu disebut dengan kodifikasi Ahmad. Kalau kita orang Banggai, orang Saluan, baca Ahmad Ihe, Ahmad Aitatu. Bukan. Kodifikasi nama Ahmad ini kemudian terang dalam Zabur. Kalau kita membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kan, yang sanadnya disampaikan secara berurutan oleh Ka'ab bin Asra bin Akbar, kemudian Wahab bin Unabi juga begitu sanadnya. Nah, diceritakan dalam kitab yang ditulis yang berjudul Menjadi Kekasih Muhammad. Nah, Allah berpesan kepada Zabur, pesannya begini, kira-kira bahasa Indonesianya begini. Wahai Daud, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang nabi dari bangsa Arab. Nabi ini sangat aku sayangi. Seluruh dosa-dosanya telah kuampuni, baik sebelum dia datang maupun saat dia kembali ke hadiratku. Nabi ini memiliki umat yang aku namakan umat akhir zaman. Nabi ini menjadi penutup para nabi-nabi Allah. Umatnya itu juga sangat aku cintai. Aku berikan kepada umatnya itu amalan sholat nafil, seperti apa yang aku berikan kepada nabi-nabi terdahulu. Lalu aku tambah lagi dengan amalan-amalan sholat wajib. Kenapa? Karena umatnya itu nanti akan datang kepadaku dan boleh melihat wajahku. Dan aku kenali mereka, karena mereka membawa tanda-tanda bekas sujud mereka dari amalan itu dengan pancaran cahaya para nabi. Nah, luar biasa pesan ini. Pesan ini kemudian dari Zabur, ribuan tahun baru itu datang Nabiullah Muhammad. Tetapi dari rentan ribuan tahun itu Nabi seolah mengerti dan memahami, kemudian bersabda dengan mengatakan al ulama'i warasatul anbiya, bahwa ulama yang menjadi umatku nanti sesungguhnya akan menjadi pewaris para nabi. Dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah ada sebuah cerita kegaiban. Di alam kenabian berkumpullah para nabi-nabi Allah. Nabi-nabi Allah ini berkumpul dan nampaknya Nabi Muhammad sibuk sekali mengatur. Ya memang begitu. Di tengah situ terjadi percakapan ketika Musa, "Ya Muhammad, sebentar saya mau bertanya." "Ada apa? Ya Musa, saya ingin bertanya begini. Kau ini bersabda," katanya, "bahwa umatmu itu yang berilmu dan berpengetahuan adalah pewaris para nabi. Kau enak-enak saja kau. Coba saya uji ulamamu. Ada sudah ulamamu yang meninggal bersama kami ini, yang mendapatkan pangkat kemuliaan di wilayah kegaiban?" "Oh ada." "Saya panggil dulu." Dipanggillah sahabat Ali untuk memanggil satu orang ulama yang direkomendasikan oleh Nabi, bernama Abu Muhammad Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Datanglah Al-Ghazali di belakang mengikuti sahabat Ali dalam cerita yang sangat gaib ini. Ini hanya bisa diterima oleh orang yang mengerti kegaiban. Apa kata Musa? Apa kata Nabi Allah Muhammad? "Ini dia ulama yang saya sebut, salah satunya umatku yang saya sebut pewaris para nabi." "Oh begitu, coba sini." Dipanggillah Muhammad Al-Ghazali ke depan Musa. Apa Musa tanya? "Saya boleh tes kau kalau betul membawa pewaris para nabi, supaya jangan sama sembarang ini. Dia gampang mewarisi nabi-nabi ini." "Ya." Ditanyalah Musa. Musa bertanya kepada Al-Ghazali, "Siapa namamu?"
setelah Al-Ghazali salawatan, langsung disampaikan, nama saya Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Apa kata Musa? Rewel, repot sekali kau, saya tanya nama bukan nasab. Oh begitu. Apa kata Ghazali? Oh begitu, kau yang lebih repot ya Nabi Musa. Kalau saya ini menjawab dengan nasab dan engkau anggap bertele-tele, saya bertele-tele di hadapanmu sebagai manusia yang sama kita diciptakan. Tapi kau ya Nabiullah Musa bertele-tele di hadapan Allah. Musa bilang, bisa kau buktikan saya bertele-tele di hadapan Allah? Bayangkan ya Nabiullah Musa, hanya mau bertanya saja soal sapi betina, kau harus naik bercakap-cakap dengan Tuhanmu berulang-ulang, mulai warna, bentuk. Apa tidak bertele-tele itu? Apa Nabi Musa jawab? Ya Muhammad, benar. Pandai memang umat-umatmu ini. Jadi memang betul al-ulama warasatul anbiya ketika diuji di alam kegaiban benar mengalahkan logika Musa hanya oleh seorang Al-Ghazali. Sadaqallahul azim wa rasul. Jadi itu kira-kira cerita dari ulama warasatul anbiya. Oleh karena itu, tegas oleh Allah dalam sebuah firman-Nya mengatakan, innallaha wal malaikati yusalluna 'alan nabi. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu kan hobi dibaca di Jumat kan? Kalau sudah dibaca innallaha wal malaikatu yusalluna 'alan nabi, jamaah menjawab, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi jamaah yang menjawab itu begini di tafsiran. Hai orang-orang beriman, maka mengirimkanlah salawat. Jadi jamaah yang jawab, tidak tahu siapa yang suruh. Itu firman Allah loh. Rame-rame, ya ayyuhallazina amanu. Siapa kau suruh ini? Dirimu yang disuruh gitu. Oleh karena itu ketika mengingat dan mendengar ya ayyuhallazina amanu tadi itu, mulai dari innallaha dulu tuh coba berikan pengertian. Innallaha, ketika dia menggunakan kata inna, inni, anni, maka ini pertanda tekanan oleh Allah, sungguh benar, nyata, terjadi. Sungguh aku Allah dan malaikatku yusalluna 'alan nabi, bersalawat atas nabimu. Kata Allah, kira-kira jadi begini, sedangkan saya Allah, aku Allah, malaikatku bersalawat, baru nguni. Oleh karena itu mudah untuk menggolongkan itu ketika dia sama ya ayyuhallazina amanu. Ketika orang-orang beriman itu kemudian juga mengirimkan salawat, maka dengan demikian mengikuti kaidah Allah sehingga menjadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena dalam tekanan Al-Quran Muhammad ini mengikuti agama Ibrahim dan Ismail, maka alangkah lengkap kita mengucapkan kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya kan? Jadi ini kaidah. Ini juga yang disebut dengan menyambung itu, menyambung. Kita tak 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 tak. Ini juga adab. Salawat itu adalah adab orang-orang beriman agar tidak langsung menyerobot ke baitullah, ke baitnya Allah atau langsung pada Allah. Kalau kata Ustadz Risman Al-Muhyiddin yang pertuangsaan dia sampaikan bahwa emang siapa lu langsung ke Allah? Tamu bukan, dipanggil tidak, itu. Sama dengan kisah orang berhaji dalam sebuah catatan. Sibuk orang-orang berhaji itu di Arafah berteriak, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami memenuhi panggilanmu. Apa kata Jibril? La labbaik, Allah tidak panggil, kenapa kau datang? Ya.
Jadi begitu, labbaik Allahumma labbaik. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Apa kata Jibril di atas ketinggian? Ufuk. La labbaik, la labbaik. Allah tidak panggil kau, kenapa kau datang? Apa artinya itu? Mereka-mereka yang datang dengan memaksakan diri untuk datang, menjual hartanya, berhutang, ya kan? Lalu seolah-olah memenuhi panggilan. Pulang kemari, adab yang dilihat. Kalau dia benar-benar mabrur, mendapatkan hikmah dari wilayah al-haram itu, melaksanakan rukun dengan benar dan diterima, maka pulang dia membawa sifat, dia membawa tabiat. Apa tabiatnya? Lebih beriman dia, lebih melengkapi tanda-tanda keimanannya. Tapi kalau malah dia lebih berdagang dengan wallahu pulang pokok, wallahu pulang macam-macam. Ada haji, setelah berhaji pulang jadi penyambung ayam bangkok, penjudi. Ya itu tidak usah disalahkan, jangan kita ejek orang. Itulah sifat yang dibawa dari sana. Kita mengerti saja tandanya. Ada yang datang lebih baik, lebih kenaah dia, lebih sabar dia, lebih mendistribusikan hartanya. Pulang dari sana dikasih habis hartanya untuk sedekah kiri kanan. Itu sifat, itu watak. Itu berarti tadi tidak, karena tadi itu lalap baik. Nah, ada juga yang pulang kamari terlalu banyak DP foto. Di Ka'bah foto selfie, di Hijr Ismail bah selfie, Rauda bah selfie, melempar jumrah bah selfie, apa namanya di Jumratul Akabah Mina bah selfie, ya kan? Di makam Rasulullah bah selfie, ya kan? Air jam-jam bah selfie, semua selfie. Ah ini juga salah satu budaya. Jadi pulang di sini dia sudah jadi buka fotografer untuk foto-foto, ya kan? Saya tidak tahu amal ibadah, tapi boleh dibilang juga ibadah itu foto-foto, asal bismillah, Allahumma shalli alaihi wasallam, bismillah, Allahumma shalli alaihi wasallam. Jadi dia diutus ke sana habiskan uang 30-40 juta hanya untuk foto-foto. Saya kira tidak masalah, itu juga adab. Kita biasakan. Makanya kita memilih dengan Abah Guru Selingkar ini untuk kita berjalan dulu melaksanakan perintah Allah. Tidakkah engkau melihat berjalan di muka bumi Allah terhadap kesudahan umat terdahulu? Maka kami mulai berjalan untuk mengikuti itu. Rencana kami mau ke Turki dulu, Turki kan? Di Turki kita akan kunjungi beberapa tempat. Saya sudah bilang sama Abah Guru Selingkar itu. Tempat yang pertama adalah tempat wilayah eksekusinya Ibrahim, yang kemudian terlempar api itu, kayu-kayu terlempar menjadi kolam dan diabadikan sekarang. Baru kita pergi diasingkannya Ayub, penyakitnya, ada guanya itu. Abah sudah kasih tahu itu, kita sudah tahu semua itu tempat-tempatnya itu, ya kan? Kemudian kita akan lihat wilayah terdamparnya kapal Nuh di Gunung Ararat, Turki. Kita lihat semua itu. Baru kita mulai masuk wilayah Palestina untuk melihat Golgota penyalipan, kandang domba kelahiran, makam Kristus turun sedikit, ya kan? Sehingga sebentar Al-Aqsa langsung ke Tembok Ratapan. Kita akan lihat semua itu di situ itu. Ya kan? Itu sudah ada jadwalnya itu, 22 juta kita bayar itu untuk keliling. Tadi kita ke Nabi Sosial Jerman, Mark. Kita foto-foto dulu di sana kan, untuk itu Nabi Sosial. Nabi Sosialnya orang Eropa. Cuma saya bilang sama Abah Guru tidak usah kita singgah sama piramida Mesir, mau lihat makam Firaun yang oleh Allah disampaikan kami abadikan jasadnya agar menjadi pelajaran buat umat terdahulu akan datang. Luar biasa Allah. Jadi kita mau lihat Firaun, saya tidak usah terlalu lihat dia itu, dan kita menjadi Firaun, ya kan? Yang kita lihat Cleopatra supaya lebih seks, kita berpikiran kan makam Cleopatra di Mumi. Wah, Risman juga akan kita bawa juga itu untuk pakai tour. Setelah itu kita mulai melihat nabi-nabi Arab kan, perkembangan Arab. Saya kira perjalanan ini jadi penting, ini perjalanan spiritual, bukan jalan-jalan, untuk menyaksikan dengan jelas tentang tanda kebesaran Allah yang telah dahulu ada, dan itu memperkuat iman kita untuk tetap mengabdi menjadi abdi Allah, dan kemudian selalu menyangkutkan seluruh diri kita ini kepada Muhammad Nabiullah wa Rasulillah
Habibullah, yang menjadi kasih sayang Allah. Dia kemudian menjadi rahmatan lil alamin, yang oleh Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad, melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmat Allah itu dalam Al-Quran ternyata definisinya menunjuk diri Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Kalau kita kemudian bisa mengikuti sunnahnya, maka itulah rahmat. Kalau kita kemudian bisa mudah untuk bersalawat, itulah rahmat, ya kan? Nah, saya kira ini yang perlu kita catat tebal, bahwa rahmat itu bukanlah rokok EC atau rokok sempurna yang jatuh dari langit. Bukan pula kedudukan dan pangkat. Tapi ini memberi makna bahwa terangnya diri kita memahami Al-Quran Al-Karim, memahami Al-Hadis, itu berarti kita mendapatkan rahmat, cahaya anugerah, dan cahaya itu suluhnya dibawa oleh seorang Nabi Agung yang ummi di tengah kejahilian, lalu dirubah karakterisasinya dengan begitu cerdas dan bisa membangun peradaban, dan literasi peradaban Islam berasal dari diri dia. Dialah seorang revolusioner sejati yang kemudian dari alam kejahiliaan mampu membuka keran Arabia, sehingga Arabia itu menjadi pusat bumi, menjadi pusat peradaban, mampu membangun sebuah konsepsi negara tanpa tentara yang dilembagakan berbeda dari rakyat. Ia pernah membangun dan melindungi orang-orang minoritas di tengah mayoritasnya umat Islam. Ia tidak pernah dengan kasar menyentuh tangannya untuk menghakimi Tuhan orang lain. Lalu itu kemudian dilakukan dengan sukarela, karena taklid orang dengan hakikatnya telah sampai padanya, dan diabadikan dalam surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang berita kemenangan dari Allah, maka kamu melihat manusia berbondong-bondong menuju bait Allah, menuju agama Allah dengan kebenaran. Oleh karena itu, Nabi membangun sebuah peradaban dengan akhlakul karimah. Kita ingat betul bagaimana sebuah cerita tentang peristiwa Taif, penipuan dan merupakan salah satu, kalau menurut Aba Guru Selingkar, kekapistaan penduduk Taif menipu Nabi dengan mengatakan di sana di Taif akan ada orang yang masuk Islam. Sampai di sana apa yang terjadi? Beliau dilempari batu hingga gigi geraham,nya luka, dilempari kotoran unta dan lain sebagainya. Saat itu ars bergetar. Posisi Jibril dan semua nabi, semua malaikat yang bertugas menjaga keseimbangan gunung pada posisi siap. Apa kata Jibril? Satu saja kalimatmu ya Muhammad untuk mengeksekusi mereka, kami tabrakan gunung Uhud ini. Apa kata Nabi? Tidak bisa begitu. Mereka adalah umatku. Biarkan. Kita ingin mendekati mereka, menyentuh hati dan wilayah mereka, dan kita bermohon kepada Allah sehingga mereka dibukakan pintu hati. Luar biasa kualitas keimanan seorang nabi yang agung itu mengajarkan pada kita. Kalau kita baca An-Najm, Allah tegaskan, tidak Allah Muhammad sahabatmu itu berkata, melainkan yang dia katakan itu adalah dari kami, perbendaharaan kami, Al-Quranul Karim, membentuk akhlak beliau, dipandu oleh wahyu. Begitu. Coba lihat kita sekarang, firkah pengelompokan Islam hari ini. Tak sontong angin sedikit, tak putar trompe badan, haram. Ya kan? Tak gate kita orang di muka masjid bertasalto, dikira sudah itu bid'ah, kata kita bisa salto-salto di masjid. Beduk yang tadinya dari kulit sapi untuk ditoki-toki waktu ibadah, bid'ah. Kenapa bid'ah? Dari kulit sapi. Jadi dari kulit anjing. Kita sekarang kacau. Beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar berita anjing masuk masjid di Jakarta itu. Anjingnya dibunuh mati. Semua orang jegal anjing. Sebenarnya kalau ke bawah sedikit, rendah hati sedikit kita, buka sedikit itu ilmu. Ini anjing masjid ini ada dua masalahnya. Pertama, jangan-jangan
tempat bermain anjing kita sudah pakai tempat sembahyang. Sehingga dia masuk mencari tempat bermain di tempat sembahyangnya orang Islam. Nah, apa yang saya contohkan? Ada baik-baik, ada Masjid Istiqlal besar, bisa sampai di Monas. Anjing di tempat bermain. Itu satu. Kedua, harus kita sadar, subhanallah, Allah kasih tanda kita. Untuk apa? Mempraktikkan ilmu taharah, pensucian yang selama ini kita pelajari. Sekarang ada buktinya, anjing masuk masjid, kita taharai dia. Bukan pergi bunuh. Nah, jadi kira-kira begitu kita memahami Islam ini. Nah, Nabi ini harus diposisikan sebagai power of control. Karena beliau itu mendapatkan 3 tugas yang oleh Allah disampaikan. Muhammad itu adalah pembawa peringatan bagi kaum yang bapak-bapaknya belum banyak mengetahui. Diingatkan. Posisi ini kemudian didukung oleh ayat, dibenarkan oleh ayat yang mengatakan kami menurunkan Quran dengan berbahasa Arab yang jelas agar engkau memberi peringatan kepada sahabat keluarga dekat umat di Arab. Jadi bahasanya bahasa Arab yang jelas. Di ayat lain Allah mengatakan bahwa Muhammad itu bukanlah salah seorang bapak di antara kamu. Dia adalah Rasulullah yang membawa kabar gembira kepada semesta alam. Posisi ini beliau adalah Rasul, sehingga bentuknya kami turunkan Quran ke dalam bahasamu yang jelas. Bahasamu, bahasa kaummu ketika sudah menyampai kabar gembira itu. Apa kabar gembira yang dibawa? Kabar gembira yang dibawa oleh Nabi adalah memperkenalkan ketauhidan, memperkenalkan bait Allah yang boleh dimasuki dengan iman, dan kemudian tahkim kita kepada hikmah Nabi menjadi sunnah yang itu disebut Islam. Nah, ini kira-kira problemnya perdewan. Tapi kita ini kan sudah menjadi pelancong jauh. Tiba-tiba tidak tahu asal usulnya iman dari mana, langsung basalto di Islam karena modal diajan di talinya. Kita tidak mempersulit diri kita lagi untuk membuka bongkahan ke batok kepala kita yang keras ini untuk bisa melihat sebuah wahana, untuk bisa dengan secara kritis bertanya. Ya kan? Karena ini adalah sebuah peristiwa yang ilmiah menurut saya, ya. Wahyu yang diwahyukan kepada Muhammad, Nabiullah, Rasulullah wa Habibullah, itu adalah berkarakter ilmiah. Karena diawali dengan baca, di tengah-tengah ditulis. Baca, tulis. Baca, tulis. Nah, bahkan diperjelas lagi. Ada malaikat pendamping kiri dan kanan yang menjadi juru tulis. Juru tulis untuk menulis apa-apa yang dilakukan oleh kita. Gitu. Jadi diperkenalkanlah kita sebuah hal yang ilmiah, yang kemudian ini adalah sebuah wisata spiritual di mana kita menumbuhkan kepercayaan berpikir kita, dan kepercayaan berpikir itu tertanam menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu adalah bertemunya antara pengetahuan dan kesadaran sehingga paham, melangkahnya jadi benar, dipandu oleh syariat yang menjadi sunnah, hikmah, dan lain-lain sebagainya. Ini perlu dipahami, begitu. Saya kira ini memposisikan Muhammad, ya kan? Nah, supaya jangan kita keseret jauh. Nah, sahabat beriman, jadi salawat ini kalau kita lihat literasi yang kita baca dan sambung, ini adalah wajib. Wajib, dan wajibnya salawat itu melebihi dari wajibnya sholat. Maaf ya, saya ingin terang bilang, wajibnya salawat itu melebihi dari kewajiban sholat. Karena yang mau dikenali, yang diperkenalkan dengan langsung dan tak dilampaui, hanyalah seorang
Muhammad ibni Abdillah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak ada. Beruntung ada kehendak penciptaan jasad Nabi akhir zaman itu, baru kita ini boleh ada. Kan? Kalau tidak ada rencana, kehendak, iradah Allah untuk menggambarkan secara keseluruhan dengan jelas tentang wilayah penciptaannya, wilayah yang dia karakterisasi dengan kekuasaannya, kursius samawati wal ard, agar dikenali, agar kita tahu. Harapannya tahu itu menciptakan sadar. Harapannya begitu. Tidak ada kita ini. Tidak ada. Dengan penciptaan dan skema penciptaan yang kemudian kalau kita baca literasinya, pada rencana yang menjadi kehendak penciptaan, itu tidak ada protes. Tetapi pada rencana dan kehendak menjadikan pangkat kehalifaan terpasang, itu baru protes. Kenapa? Dan protes itu digugurkan dengan satu kalimat yang dengan tegas Allah katakan, aku lebih tahu dari kamu. Ini adalah otoritas. Jadi pangkat khalifah itu dipasang dengan otoritas Allah Subhanahu wa taala, Qadirul Jalil yang maha tinggi, yang tidak boleh dibantah oleh siapapun makhluknya. Akibat bantahan-bantahan itu kemudian seorang malaikat yang kemudian digambling oleh Allah langsung, berkebangsaan jin, menjadi bapak para bangsa jin, yaitu yang dikenal dengan Azazil, terlempar dari kursi singgasana kemalaikatannya. Dan pada saat posisi itu dia terlempar, dia adalah salah seorang malaikat mukarrabin. Kan susunan malaikat kan begitu, mukarrabin, qarrabiyin. Kemudian bawah-bawah, kasta paling bawah, saya bilang Jabaniyah, dia sekolahnya, kita huruf. Itu cuma bahasa begini. Begitu bos Japanita diikuti. Khusus untuk orang yang ingkar dan buta huruf, memang dikasih buta huruf malaikat yang turun. Itu malaikat buta huruf, biar rokok sama lintang begini. Kalau ditanya apa itu rokok, dia tahu. Dia naik dulu sama bosnya. Tanya, apa itu yang lintang tadi? Malaikat tahu rokok, dia rokok. Itu dia saklek. A, B, A sama dengan A. Tidak. Itu Jabaniyah. Kalau digambarkan dalam Quran, kami kirimkan malaikat Zabaniyah ketika betis mereka berpaut, kami perintah mereka tangkap ubun-ubunnya, bagi tengkuknya, sehingga mereka tertengadap. Aduh, Jabaniyah Pak balap. Kalau dia lap dengan tapak Buddha Pak. Tapak Buddha ini kan sebuah ilmu pengetahuan tingkat tertinggi di Buddha yang Abah Guru Selingkar itu dia sudah dapat itu, tapak Buddha namanya. Itu kalau dia malakat begini, Jabaniyah itu kalau dia malakat tangannya begini kepala, itu sama dengan dia begini. Itu beratnya beban kita. Sama dengan amaliyah yang buruk kita itu ketika kita beli oto beli, sama ini berat dia taruh begini. Nah, jadi kami tarik ubun-ubunnya, kata Allah, kami perintahkan malaikat Jabaniyah tarik ubun-ubunnya, tarik yang kuti-kuti itu dia tarik, terus dia pegang, ngana peta angkat begini, dia lewat di belakang, dia dendrit otak belakang dia, pak, apa yang terjadi? Pica pembuluh darah itu keluar lubang dari lubang ini semua keluar darah, pica. Nah, dan ini memar biru ini. Nah, itu Jabaniyah yang lot itu kalau itu. Tidak ada obat Jabaniyah. Ini posisi betis paku lipat. Palba cakar. Itu Jabaniyah. Itu baca saja ayat Abah begitu tahu itu yang mayat yang di dekat-dekat Sakratul Maut itu, baca itu ayat-ayat yang disampaikan oleh Abah Guru Selingkar, payah-payahna gula-gulana kopi-kopina. Karena itu yang disuka-sukana. Jadi sahabat beriman, bukan mau kasih takut lah. Ini sahabat cerita gaib ini. Yang sahabat cerita ini gaib. Nah, begini. Saya tidak mengukur diri saya, tapi kalau tingkat rasionalitas dari bacaan-bacaan dan literatur ilmu pengetahuan, saya kira kalau 30 ini belajar ilmu pengetahuan, saya ini orang materialis. Materialis dalam makna sempit. Saya mau seluruhnya berwujud, dan wujud itu menurut saya kaidahnya adalah ukurannya mata. Nah,
Jadi Tuhan mau kita lihat dengan mata segala macam. Nah, itu saya.